Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya dipaksa pergi dari Sekte Moche. Padahal dia masih pengantin baru dan pengen skidi papap gitu ya. Memang Paman Yuan itu agak tidak manusiawi. Dan begitulah akhirnya Sofan kali ini pergi bersama dengan rombongan dari keluarga Luo dan meninggalkan Sekte Moche. Ya, ini tuh adalah saat-saat terakhir Sofan di titik terendahnya sih menurut gue. Karena kalau misalnya kalian sadar, mulai arc kehancuran dari Sekte Suantian itu, author seolah sengaja membangun momen supaya nanti dia bisa memberikan pukulan yang besar pada Sofan, supaya nantinya dia bisa kembali punya alasan untuk menjadi jauh lebih kuat. Karena kayak di part 143 kemarin aja, Sofan itu benar-benar terlena dan merasa puas dengan hidupnya bersama dengan cucu. Tapi tidak bisa begitu. Perjalanan Sofan harus lebih mengerikan dan part kali ini adalah awal dimulainya serangan dari author untuk Sofan. Jadi cekidot, mari masuk ke part 144 dan part kali ini Ane ambil dari bab 771 sampai dengan 774. Setelah rombongan Sofan dan keluarga Luo berjalan untuk beberapa waktu, mereka akhirnya sampailah di persimpangan jalan. Dan di sana akhirnya mereka harus berpisah karena tujuan mereka pun sudah berbeda. Karena itu Yunhai dan Sange kemudian berpamitan pada Sofan dan Juju. Kak Sofan, kita harus berpisah di sini. Tapi kakak harus ingat bahwa setelah semua urusan kakak selesai, maka kakak harus segera kembali ke keluarga Luo untuk menemui kami. Ayah, ibu, aku akan pulang sekarang. Jika kalian dalam masalah jangan lupa untuk memanggilku. Aku pasti akan segera datang dan menolong kalian, kata Sange. Sofan tersenyum mendengar mereka berdua. Lalu kemudian dia berkata, "Kuucapkan terima kasih untuk bantuan kalian kali ini, dan sampai jumpa lagi di lain waktu," kata Sofan sambil mengepalkan tangannya. Dan Tetua Li pun kemudian menyahut, "Sampai jumpa lagi Steward Zuo. Kami akan menantikan kedatanganmu di masa depan." Tetua Li kemudian memberikan hormat pada Sofan. Dan setelah itu akhirnya mereka benar-benar berpisah. Yunhai kini memimpin rombongan keluarga Luo untuk kembali ke Gunung Angin Hitam. Selain itu Yongning dan Suang-er juga ikut bersamanya. Lalu Sange dia sendiri kembali ke Gunung Raja Binatang ke tempat Kunpeng. Kini Sofan masih melihat punggung dari semua orang yang perlahan mulai menghilang satu persatu. Dia merasakan ada banyak emosi di dalam hatinya. Bahkan, meski dia adalah mantan Kaisar Iblis pun, dia masih merasakan ada banyak emosi di dalam hatinya. Dia kini merasakan sensasi yang sungguh berbeda, karena dia saat ini memiliki sesuatu yang dia sebut sebagai keluarga. Yang baginya sungguh itu adalah sesuatu yang penting. Karena itu dia kini semakin menghargai nyawa dari orang-orang yang ada di dekatnya. Perlahan Sofan kini menatap langit dan perlahan senyuman muncul di wajahnya. Sedangkan Juju yang ada di sampingnya sampai terkejut ketika melihat reaksi dari Sofan. Tapi dia tidak berkomentar. Dia pun kini ikut tersenyum dan merasa puas. Dan tidak terasa, 1 bulan pun terlewati. Kini kelompok Yunhai akhirnya telah sampai di Gunung Angin Hitam. Meskipun mereka mengalami banyak kerugian dalam pertempuran kali ini, tapi tidak ada penyesalan yang terlihat di wajah mereka. Lebih dari sepertiga kekuatan tempur mereka mati di medan perang, dan juga masih banyak yang terluka. Jadi saat mereka datang, para tetua senior dari keluarga Luo pun menjadi panik dan segera mengadakan pertemuan darurat. "Patriark, apa yang terjadi? Anda telah membawa semua kekuatan Luo Meng tanpa persetujuan kami, lalu kembali dengan kerugian sebesar ini?" "Patriark,
Anda harus menjelaskan pada kami. Kami telah memberikan banyak modal pada mereka. Jadi bagaimana bisa mereka hancur sampai separah ini? Bahkan jika Anda adalah pemimpin dari Luomeng, tapi setidaknya Anda harus memberikan penjelasan yang masuk akal pada kami, kata Xie Xiaofeng. Tapi sebelum Yunhai menjawab, Long Yifei melambaikan tangannya dan menenangkan suasana di sana. Meski dia sebenarnya juga khawatir, tapi dia masih bersyukur bahwa sebagian besar pasukan bisa kembali dengan selamat. Lalu setelahnya, Long Yifei pun berkata, "Jangan panik, semua orang sekarang bisa berkembang sampai titik ini berkat Luomeng. Kita juga telah menelan puluhan negara kecil di sekitar wilayah kita, dan karena itu kita masih akan terus bertambah kuat. Jika bukan karena keluarga Luo, maka saat ini kita pasti sudah tidak ada. Jadi, walau kali ini Patriark membawa semua orang pergi, tapi aku bersyukur bahwa masih banyak dari mereka yang bisa kembali. Paman Long, kuucapkan terima kasih. Kalian memang adalah keluarga pertama yang percaya pada kami. Bahkan sampai detik ini pun kepercayaan kalian masih belum luntur," kata Yunhai sambil mengepalkan tangannya. "Patriark, Anda terlalu memuji. Kesetiaan kami akan tetap ada untuk selamanya bagi Luomeng. Tapi meski begitu, setidaknya Patriark masih harus menjelaskan semuanya dan apa yang sebenarnya terjadi," kata Long Yifei. Dan kemudian Yunhai mengangguk dan mulai berkata, "Baiklah, maafkan aku karena pergi dengan terburu-buru tanpa menjelaskan apapun pada kalian. Jadi sebenarnya..." Yunhai mulai menceritakan semuanya dari Zhou Fan yang meminta bantuan sampai mereka menaklukkan Sekte Xuantian. Dan setelah mendengar semua cerita itu, mereka segera mengangguk bersamaan dan telah memahami semuanya. Tapi ada satu orang yang tidak terima. "Cih, bagaimana bisa mantan pengurus rumah tangga bersikap seenaknya dan memanggil seluruh kekuatan dari pasukan Luomeng? Bahkan membuat pasukan terjebak dan kehilangan begitu banyak orang. Sejak kami bergabung, kami bahkan belum pernah melihat batang hidungnya. Aku tidak menyangka bahwa Luomeng adalah organisasi yang begitu naif." Orang tua yang tidak terima ini, dia dikenal sebagai Tuan Li. Dia dulunya adalah kepala dari keluarga Li dan bergabung setelah Zhou Fan pergi ke Sekte Moche. Long Yifei kini menatapnya dan kemudian berkata dengan dingin, "Tuan Li, meski keluarga Limu cukup terkenal di pegunungan Yunsan, tapi kalian bahkan belum memenuhi syarat untuk memberikan saran di rapat ini. Keluarga dari pegunungan benar-benar tidak tahu betapa tingginya langit." "Long Yifei, apa maksudmu? Luomeng baru saja berdiri kurang dari 5 tahun. Bahkan jika kamu adalah salah satu tetua yang memegang kuasa tertinggi, tapi kamu tidak ada bedanya dengan kami. Selain itu, kami di sini juga menginvestasikan sumber daya militer kami pada pasukan Luomeng. Jika pemimpin Luomeng melakukan kesalahan dan menggerakkan pasukan secara pribadi, bagaimana bisa kami mendukungnya?" Long Yifei melirik orang tua itu dan berkata, "Tentu kami akan mendukungnya. Pertanyaanmu sungguh bodoh. Jika kamu memang mempertanyakan sikap kami pada Patriark, maka sudah sangat jelas bahwa kami akan mendukungnya tanpa ragu." "Apa kau bodoh? Patriark baru saja mengorbankan sepertiga pasukan. Bahkan banyak yang pulang dengan luka yang berat. Bagaimana bisa kalian menerima itu? Apalagi dia melakukannya untuk orang yang hanyalah mantan pengurus rumah tangga. Apa kalian sudah gila?" "Tetua Li, jaga bicaramu. Walaupun dia adalah mantan pengurus rumah tangga, tapi jika dia yang meminta bantuan kami tidak peduli sebanyak apapun yang harus kami korbankan. Kami akan tetap memenuhi permintaannya," jawab Long Yifei dengan tegas. Lalu Long Yifei berkata lagi,
Keluarga kecil dari daerah terpencil seperti kalian memang tidak tahu apa-apa tentang keistimewaan Sofan. Dia adalah nyawa dari Luomeng. Dia adalah pemilik sesungguhnya dari Luomeng dan dia adalah orang yang menjatuhkan kekaisaran Tianyu lalu menggantikan kepemilikannya. Semua dikalahkan olehnya sendiri dan tanpa dia, Luomeng tidak akan pernah ada di tempat ini. Karena dia, aku menduduki posisiku. Aku mengatur perdagangan dengan puluhan negara. Itu tidak ada bedanya dengan aku membawahi puluhan ribu orang di saat yang bersamaan. Lalu sekarang dia membutuhkan bantuan kita, maka kita tidak akan bisa menolaknya, bahkan jika bayarannya sangatlah mahal. Kamu mungkin tidak tahu bahwa saat ini bahkan dia sudah menjadi master sekte dari sekte Moche, salah satu sekte yang memimpin di benua Sisou ini. Dan di masa depan, perkembangan Luomeng akan menjadi semakin cepat karenanya. Mendengar itu, Tuan Li terdiam. Dia seolah ditampar oleh ribuan tangan. Lalu dengan terbata-bata dia berkata lagi, "Tapi ini terlalu beresiko. Jika dia gagal, maka kita akan kehilangan seluruh pasukan kita." Tidak ada kata gagal dalam kamusnya, cibir Long Yifei. Dia memang orang yang sangat mempercayai Sofan. Sofan adalah orang yang selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Dan jika dia sudah memutuskan untuk melangkah, itu artinya dia akan berhasil. Aku sudah mengenalnya bahkan sejak dia masih menjadi pengurus rumah tangga dari keluarga kelas 3. Semua tetua yang lain segera mengangguk. Dan mereka semua kini menertawakan kebodohan dari Tuan Li yang sok ikut campur tapi tidak tahu apa-apa. Kini mulut orang tua ini benar-benar terbungkam karenanya. Dan Yun Hai kemudian berkata, "Paman Long memang luar biasa. Tidak heran dulu Anda menjadi patriark dari pavilion Qianlong. Bahkan setelah Anda menjadi seorang pedagang pun, kemampuan memimpin Anda masih tetap tidak pernah menurun." Sekarang semua tetua dengarkan. Kebijakan keluarga Luogu adalah mutlak. Setiap orang yang memasuki Luomeng akan diperlakukan sebagai keluarga. Dan aku akan melawan siapapun yang berani mengancam keluargaku. Hari ini, aku memimpin semua kekuatan dari Luomeng untuk Kak Sofan bukan demi mendapatkan potensi yang besar di masa depan. Tapi karena dia adalah saudara laki-lakiku. Dia juga adalah pendiri dari Luomeng. Tanpa dia, Luomeng tidak akan pernah ada hari ini. Tidak ada untung dan rugi dalam kamusku. Ini adalah keyakinan dari Luomengku. Bagi mereka yang tidak sepaham dengan prinsip ini dan hanya menghitung untung dan rugi, kalian tidak sejalan denganku. Dan kalian tidak pantas ada di sini, kata Yun Hai dengan wajah serius. Lalu dia berbalik dan meninggalkan kelompok orang tua itu. Sofan sungguh luar biasa. Dia mendidik anak ini menjadi patriark yang memiliki wajah. Dia benar-benar memperhitungkan semuanya dan meninggalkan banyak persiapan untuk keluarga Luo sebelum dia pergi. Gumam Long Yifei di dalam hati. Kekagumannya pada Yun Hai pun kini terus tumbuh dan menjadi lebih besar. Setelah itu Yun Hai kembali ke aula keluarga Luo. Dan sebelum dia duduk, Yun Sang kini berlari ke arahnya dan memarahinya. "Yun Hai, kemana saja kamu membawa pasukan Luomeng kita? Apa kamu tahu kalau para tetua begitu marah ketika mengetahui semua ini?" "Kakak, kamu tidak perlu khawatir. Kita tidak kehilangan siapapun kali ini," kata Yun Hai dengan santai. Lalu suara orang tua tiba-tiba menyahut, "Nona tidak perlu khawatir. Jika patriark sampai mengerahkan seluruh kekuatan Luomeng seperti ini, maka hanya ada satu orang saja yang bisa menjadi alasan untuknya." Yun Chang terkejut. "Tuan Leng, apa maksudmu itu?" "Yun Hai, apa yang Tuan Leng katakan itu benar? Apa kamu melihatnya?" Yun Hai kemudian mengangkat bahunya dan kemudian mulai menceritakan semua yang terjadi selama dia pergi.
termasuk pernikahan dari Sofan. Jadi, dia sudah menikah dengan Nona Chu? Air matanya mengalir dan kemudian Yun Chang berlari keluar dari aula. Kak! Yun Hai mencoba mengejar kakaknya, tapi Tuan Leng segera melambaikan tangannya dan berkata, Patriark, lebih baik biarkan Nona sendiri untuk saat ini. Dia pasti butuh waktu untuk menerima semua ini. Selain itu ada yang harus orang tua ini bicarakan, bahwa orang tua ini khawatir kalau Steward Zuo akan mendapatkan masalah tidak lama lagi. Tuan Leng, apa maksudmu? Tanya Yun Hai dengan wajah cemas. Leng Wuchang membelai janggutnya dan kemudian berkata, Steward Zuo telah mengambil Nona Chu dengan paksa. Dia juga memberontak dan mengambil paksa posisi Master Sekte. Ini bukanlah masalah yang sederhana. Meski dia telah menyelamatkan orang-orang di sekitarnya, tapi itu juga menunjukkan hatinya yang sudah mulai melunak. Dalam kondisi sekarang, dia mungkin tidak sadar akan bahaya yang mengancamnya. Orang-orang yang telah dihancurkan mungkin telah menyiapkan banyak rencana di belakang punggungnya. Bahaya bisa saja datang kapan saja. Mendengar ini mata Yun Hai memadat. Tinjunya pun mengepal dengan erat karena itu. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. 4 sosok bayangan hitam melesat di langit dan turun di sebuah kota kecil. Mereka tidak lain adalah Sofan, Cucu, Suiruhua, dan juga Dan Er. Setelah terbang dengan terburu-buru, akhirnya mereka sudah dekat dengan area dari Sekte Shuanglong. Lalu Sofan berkata, Kita telah melewati hutan belantara sepanjang jalan. Kalian pasti lelah, jadi kita akan berhenti di kota ini untuk beberapa waktu sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Mendengar itu para gadis tersenyum dan segera mengangguk. Tapi Dan Er kemudian menyela, Kak Sofan, apa benar kita datang ke sini untuk beristirahat setelah banyak melewati hutan belantara? Atau sebenarnya kamu ingin tidur bersama dengan Kak King Chen? Gadis kecil, kamu berani mengatakannya? Bentak Cucu dengan pipi yang memerah. Dan Er segera tertawa dan menggoda Cucu. Kini Sofan pun ikut tertawa dan dia berkata, Dan Er, sepertinya kamu anak yang cukup pengertian. Karena kalian sudah tahu rencanaku, jadi mari cari kesibukan masing-masing dan jangan ganggu aku dan istriku. Apa kalian mengerti? Sofan, kamu kenapa menanggapinya? Kata Cucu dengan wajah yang memerah. Lalu Cucu pun memukul Sofan dengan suara yang nyaring. Sofan kini hanya tertawa lalu berkata lagi, Baiklah, untuk sekarang mari kita cari tempat untuk minum teh dan bersantai sejenak. Dan kemudian Sofan memimpin rombongan itu lalu mencari tempat. Suiruhua kini berbisik dari belakang. Sejak dia menikah denganmu, temperamen Sofan sudah banyak berubah. Dan dia kini sudah tidak lagi sedingin sebelumnya. Cucu pun mengangguk pelan. Iya, aku melihat dia jauh lebih bersemangat saat ini. Seolah aku tidak melihat lagi beban yang ia pikul. Aku puas dengan keadaan ini, tapi aku tidak tahu apakah ini adalah sesuatu yang benar-benar dia inginkan atau tidak. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan sebelumnya, tapi yang aku tahu saat ini dia hanya menginginkanmu. Jadi menurutku kamu bisa melupakannya, kata Suiruhua. Dan Er pun ikut menambahkan, bagaimanapun dia lebih baik sekarang dan tidak seganas sebelumnya. Ini jauh lebih baik. Sekarang aku bisa mengerti bahwa wanita memang benar-benar bisa merubah seorang pria. Kak King Chen, kamu memang yang terbaik. Cucu pun tersenyum hangat dan menggelengkan kepalanya. Dia pun sadar bahwa saat ini dia bisa lebih tenang karena Sofan bisa melepaskan beban berat yang ada di pundaknya. Mungkin tidak ada lagi yang harus ia khawatirkan sekarang. King Chen, mari istirahat di sini, kata Sofan yang kini tampak berhenti di depan sebuah kedai.
Cucu pun tersenyum lalu kemudian mengangguk sedikit dan akhirnya mereka berempat pun kemudian masuk ke dalam tempat itu. Ketika mereka datang, tempat itu cukup ramai. Lalu 2 orang pelayan segera datang dan menyambut mereka. Mereka pun duduk dan kemudian memesan makanan yang ada di sana. Tempat itu di siang hari memang cukup ramai, tapi Zofan sungguh tidak peduli. Dia hanya memperhatikan cucu, seolah-olah dunia hanyalah milik mereka berdua. Dia merasa sangat tenang dan kepuasan tergambar jelas dari wajahnya. Ngomong-ngomong Kak Gingchen, ketika kita pergi ke Sekte Shuanglong kali ini, apa kita akan pergi atas nama Sekte Suantian atau Sekte Moche? Tanya Dan R. Seharusnya kita datang atas nama Sekte Moche. Lagi pula, kita adalah pengkhianat dari Sekte Suantian yang telah dikeluarkan dari sekte. Jawab Suiruhua mendahului cucu. Dan R kini menatap mereka dengan wajah bingung. Tapi kita adalah ahli di jalan kebenaran. Jika kita datang atas nama Sekte Moche, itu artinya kita telah jatuh ke jalan iblis. Lalu bagaimana dengan semua kultivasi kita? Aku tidak pernah belajar tentang jalan iblis sebelumnya. Kamu bocah idiot. Sejak kalian berkhianat, kalian telah melakukan apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di jalan iblis. Karena itu kalian sama saja telah keluar dari jalan kebenaran. Cibir Zofan. Tapi ini bukankah terlalu aneh? Senior, kita sekarang masih menaati aturan dan berjalan di jalan kebenaran. Tapi di saat yang sama kita juga telah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di jalan iblis. Bukankah kita sekarang sudah seperti alien? Suiruhua kemudian menjawab. Dan kemudian mereka terus ngobrol. Tapi Zofan tidak terlalu memperdulikan apa yang mereka katakan. Dia kemudian menutup matanya sambil menyesap teh yang ada di tangannya. Jalan kebenaran dan jalan iblis. Memangnya siapa di dunia ini yang benar-benar bisa membedakannya? Keduanya hanyalah jalan yang dipilih oleh orang. Dan pada akhirnya hanya Paman Yuanlah yang benar-benar paham akan hal itu. Selama mereka berdua melewati jalan dan mencapai pencerahan, maka disitulah mereka akan menemukan kebenaran. Memang hanya orang-orang bodoh yang akan berdebat tentang iblis dan menurutinya. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Idiot. Sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga Zofan. Jiu. Zofan mengerutkan keningnya, seolah dia mendengar orang yang memanggil julukan lamanya. Tapi entah kenapa tubuh Zofan kini terasa begitu lemas dan tidak bisa menggerakkannya. Bahkan dia tidak bisa membuka matanya kali ini. Karena itu Zofan kemudian berteriak di dalam hati. Siapa? Siapa itu? Bagaimana kau tahu nama itu? Lalu suara itu muncul lagi. Jiu, kamu harus kembali. Kembalilah setelah kamu sampai di jalan utama. Siapa itu? Tiba-tiba Zofan berteriak dan membuka matanya. Dia seolah seperti orang yang mengalami mimpi buruk. Ketiga wanita itu terkejut dan kini menatap Zofan. Cucu segera bertanya dengan wajah khawatir. Zofan, kamu kenapa? Apa yang baru saja terjadi padaku? Tanya Zofan yang kini merasa kebingungan. Bahkan jantungnya pun berdegup dengan sangat kencang kali ini. Cucu kini tampak khawatir lalu kemudian berkata, Zofan, kamu baru saja tertidur. Sekitar 1 jam kamu terlelap. Apa? Aku benar-benar tertidur selama itu? Zofan kini merasa heran dengan apa yang baru saja terjadi. Dia adalah orang yang paling waspada dan dia tidak mungkin akan tertidur di siang hari. Zofan merasakan ada keanehan dan dia kemudian memikirkan suara yang ia dengar tadi. Tapi dia benar-benar tidak tahu siapa itu. Seolah-olah itu adalah sebuah peringatan. Lalu Dan R tiba-tiba menatap Zofan dan menggodanya. Kak Zofan, sepertinya setelah menikah kamu menjadi terlalu lelah akhir-akhir ini. Apa itu karena kamu kekurangan cairan?
Sofan melirik Dan Er dan menjadi kesal, karena tidak mungkin orang setangguh dia akan kekurangan cairan. Cucu sendiri segera menggebrak meja, lalu saat dia hendak memarahi Dan Er, Suwirohua langsung memarahinya terlebih dahulu. "Junior, siapa yang mengajarimu kata-kata yang tidak senonoh seperti itu?" "Tunggu," potong Sofan. Dia kemudian mengangkat tangannya dan wajahnya pun terlihat sangat suram. Dan Er tidak menyadari apa yang Sofan pikirkan. Lalu dia kemudian mengejek. "Ada apa dengan wajah surammu itu, Kak Suo? Apa kamu benar-benar kekurangan cairan?" "Diamlah," Sofan meliriknya dengan tatapan tajam. "Apa kalian tidak sadar kalau kota ini tiba-tiba menjadi sangat hening?" Ketiga wanita itu terkejut dan segera melihat ke sekeliling. Mereka baru saja menyadarinya bahwa saat ini semua suara bising yang ada di sana benar-benar hilang. Semua orang sudah tidak ada dan hanya mereka saja yang ada di tempat itu. Cucu kini tampak mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini sungguh aneh. Sebuah kota tiba-tiba menjadi kosong. Ini sama seperti saat terakhir kali kita pergi ke Sekte Swanglong." Apa? Apa jangan-jangan ini ulayanmu lagi?" teriak Dan Er dan Suwirohua bersamaan. Tapi Sofan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku khawatir bahwa ini tidak sesederhana itu. Kali ini tampaknya jauh lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Sebelumnya Yanmo melakukan aksinya di malam hari dan saat orang-orang mulai tidak sadar. Tapi sekarang semuanya terjadi di siang bolong dan semua orang menghilang tanpa kita sadari. Ini bukti bahwa bajingan ini memang sedang mengincar kita." Setelah Sofan mengatakan itu, tiba-tiba hembusan angin meniup pintu dengan keras. Lalu angin itu seperti mengamuk dan menghancurkan pintu, jendela, atap, dan semua bagian dari tempat itu. Mata Sofan memadat. Dia segera menarik ketiga gadis itu untuk keluar. "Hati-hati!" Setelah mereka keluar dari tempat itu, tiba-tiba kekuatan besar jatuh dari langit dan menghancurkan seluruh rumah itu menjadi debu. Seorang laki-laki tua kini melayang di atas bekas kedai itu dan dia memandang ke bawah sambil berkata, "Kamu memang layak memenangkan turnamen naga ganda. Keterampilan dan intuisimu itu memang sangatlah bagus. Kamu bahkan bisa menghindari pukulan dari orang tua ini." "Siapa kau? Berani sekali kau menyerangku," teriak Sofan. Sofan kini menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa orang tua ini bukanlah ahli di ranah virtual. Dari kekuatannya saja, dia adalah orang yang berasal dari ranah Soul Fusion. Ahli di tingkat seperti ini tidak mungkin dikirim oleh sekte tingkat bawah seperti Sekte Swantian ataupun Sekte Stiansing. Kini Sofan sadar siapa yang akan dia hadapi. Mata Sofan memadat dan dia bergumam di dalam hati. Ini adalah jebakan besar dan karena itu tidak mungkin orang tua ini datang sendiri. Sial, apa masih ada kesempatan untuk kami melarikan diri dari sini? Tangan Sofan kini mengepal dengan erat. "Oh Sofan, akhirnya kita bertemu lagi. Tapi kali ini kamu tidak akan bisa mengepakkan sayapmu lagi. Dan kamu tidak akan bisa lari dari sini." Sebuah suara yang cukup familiar masuk ke telinga Sofan. "Saudesu," kata Sofan yang saat ini melihat pemilik dari suara ini. Cucu dan dua orang lainnya pun terkejut ketika melihat hal ini. Mereka tidak menyangka bahwa kali ini salah satu dari mantan 3 sekte atas akan menyerang mereka. Pantas saja mereka bahkan bisa mengerahkan ahli di ranah Soul Fusion. Saudesu kini diikuti oleh belasan ahli di ranah virtual yang ada di belakangnya. Dia kemudian berkata, "Bagaimana Sofan? Apa kau tidak mengira kalau kami akan menyergapmu di sini?" "Ya, aku memang tidak menyangkanya," jawab Sofan dengan wajah dingin. "Meski aku tahu bahwa aku punya banyak musuh dan akan muncul dalam waktu dekat, tapi aku tidak pernah mengira bahwa yang akan datang adalah kamu. Kupikir yang akan datang adalah Sekte Swantian atau Sekte Tianxing.
karena mereka yang paling menyimpan banyak dendam untukku. Tapi rupanya justru Sekte Keadilan Tiandi yang datang untuk menyiapkan kejutan untukku. Apalagi kalian sampai mengetahui kapan kami berangkat. Itu sungguh adalah kejutan besar bagiku. Mengetahui kedatanganmu di tempat ini adalah masalah yang mudah. Lagi pula seluruh murid dari Akademi Swanglong pasti akan datang sebelum waktunya ditentukan. Karena itu kami hanya harus datang lebih awal dan menunggu kalian di tempat ini. Belum lagi, kami memiliki informan yang dapat kami percaya di dalam sektemu. Bahkan kami tahu kalau kau juga telah menghancurkan Sekte Swantian. Sofan mengerutkan keningnya dan merenung sebentar, lalu dia berkata, "Pantas saja, aku merasakan ada keanehan saat final turnamen naga ganda. Lucy, dia menghilang saat itu. Jadi rupanya dia adalah utusan dari tetua batu. Sepertinya kalian benar-benar perhatian padaku." Zhao Desu kini menatap Sofan, lalu dia tertawa. "Semua orang mengatakan kalau kamu adalah orang yang berbahaya dan licik. Tidak mudah untuk menghadapimu. Dan hari ini, aku benar-benar bisa melihat penilaianmu yang tajam. Kamu bahkan bisa langsung mengetahui pengkhianat di dalam sektemu hanya dalam satu kali tebakan. Kamu memang adalah bahaya terbesar di dunia ini. Dan karena itu, Sekte Tiandiku akan menghancurkanmu dan menghilangkan jalan iblis dari dunia ini." Sepertinya aku terlalu ceroboh saat aku mengurus Sekte Moche. Tidak seperti keluarga Luo yang ku kembangkan selangkah demi selangkah. Sepertinya aku memang harus kembali dan menyingkirkan ulat di dalam daging, kata Sofan sambil menggaruk kepalanya. Lalu kemudian dia kembali menatap Zhao Desu dan berkata, "Saudara Zhao, jika kamu memang ingin menumpas iblis, maka kamu cukup incar aku. Biarkan para gadis ini pergi. Lagi pula mereka adalah murid dari jalan kebenaran." Mendengar ini Cucu menggenggam tangan Sofan dengan erat. Dia menatap Sofan dengan tajam lalu menggelengkan kepalanya. Seolah Cucu itu tidak setuju dengan keputusan Sofan ini. Dia sudah bersumpah setia untuk Sofan, bahkan jika dia harus mati bersamanya. Zhao Desu melihat mereka dan kemudian berkata, "Aku tidak menyangka ada orang baik yang berhubungan dengan iblis sepertimu. Tapi sekarang dia sudah tercemar dan dia tidak layak lagi untuk hidup. Mereka harus mati bersamamu." Gelombang energi melesat dengan cepat ke arah Zhao Desu saat dia sedang bicara. Tapi refleksinya cukup bagus dan segera dia menghindarinya. Meskipun pada akhirnya pipinya kini tergores oleh kilatan cahaya itu dan mengalirkan darah segar. Zhao Desu terkejut dan matanya kini memerah. Tapi sebelum dia bisa bergerak, ratapan terdengar dari belakangnya. Karena kini sekitar 5 ahli mati dalam sekejap. Jiwa mereka kini melayang dan meninggalkan tubuh fisik mereka yang telah hancur. Tahap kedua mata Dewa Kongming, penghancur langit, kata Sofan sambil menyeringai. Itu adalah jurus yang Sofan keluarkan barusan. Melihat ini Zhao Desu menjadi naik pitam. "Sofan, beraninya kau!" Kini Sofan meraih tangan Cucu dan kemudian membawanya lari. Sedangkan dua wanita lainnya segera mengikutinya dari belakang. Zhao Desu kini semakin marah. "Cepat tangkap dia! Tangkap mereka! Aktifkan formasinya sekarang!" "Baik!" teriak para ahli yang ada di belakang Zhao Desu. Lalu setelah itu sekitar 500 ahli di ranah virtual keluar lalu membentuk segel di tangan mereka. Mereka bersiap untuk mengaktifkan formasi besar. Suirua terkejut dan kemudian dengan panik dia berseru, 500 ahli dikirim untuk menangkap kita? Mereka bahkan tidak kekurangan tenaga penghancur sampai mengeluarkan begitu banyak orang. Sofan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kita tidak bisa menghadapi Sekte Tiandi sekarang. Dengan kekuatan mereka, bahkan mereka bisa saja menghancurkan seluruh sekte dengan mudah. Kini mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam menghadapi kita." Dan R kini menjadi semakin panik.
Kazuo, apa yang harus kita lakukan? Tenanglah anak kecil. Selama ada kakak iparmu di sini, kamu akan baik-baik saja. Sofan segera memusatkan kekuatannya di pupil kanan matanya. Lalu 2 buah lingkaran cahaya mekar dan tahap kedua mata Dewa Gongming, penghancur langit. Gelombang fluktuasi menyebar dan sinar seperti laser menghantam dinding formasi lalu menciptakan sebuah retakan di sana. Sofan tidak tinggal diam. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan aura kemerahan berpendar dengan begitu ganas. Tanpa banyak bicara, Sofan segera menghantam formasi itu dan ledakan pun terjadi. Retakan di formasi itu kini menjadi semakin lebar. Dan sekali lagi, lusinan ahli di ranah virtual terpental dan memuntahkan darah segar. Tapi tangan mereka kali ini masih membentuk segel. Mereka mencoba mempertahankan formasi itu. Sofan tidak banyak bicara. Sekali lagi dia menghantam dinding itu dengan lengan kanannya. Lalu akhirnya ledakan besar pun terjadi dan retakan itu menjadi semakin lebar hingga terbentuklah sebuah celah yang bisa dilewati oleh mereka. Sofan segera menarik Juju, "Ayo pergi." Lalu 2 wanita lainnya pun mengikutinya dari belakang. Mereka kabur melalui celah yang sudah Sofan buat. Melihat ini Zhao Desu langsung berteriak, "Bajingan, bagaimana bocah ini bisa menembus formasi sebesar ini? Kalian semua, apa kalian bodoh? Bagaimana bisa kalian kesulitan mempertahankan formasi dengan jumlah sebanyak ini? Cepat kejar mereka!" Orang-orang itu pun segera menutup segel yang ada di tangan mereka. Lalu mereka pun segera mengejar Sofan dan ketiga gadis itu. Kini di belakang Sofan, ada hampir 500 ahli di ranah virtual yang mengejar mereka. Tentu, tekanan yang begitu besar terasa di belakang punggung mereka. Dan Erkin menjadi semakin ketakutan. "Kazuo, bagaimana ini? Mereka akan menyusul kita sebentar lagi. Apa yang harus kita lakukan?" "Kalian teruslah berlari. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi teruslah berlari dengan kekuatan maksimal kalian. Atau kalian bisa mati. Sekarang larilah," kata Sofan dengan suara dingin. Lalu tiba-tiba Sofan menghilang dari sana. Juju terkejut dan segera berteriak, "Sofan! Ingat pesanku, jangan pernah menoleh ke belakang. Larilah sekencang yang kalian bisa, secepat kalian bisa berlari," teriak Sofan. "Junior, dia..." Suirohua terkejut dan hendak menengok ke belakang. Tapi Juju dengan mata penuh air mata menarik Dan dan Suirohua. "King-chan, apa kamu benar-benar akan meninggalkannya sendiri? Sekarang ada ratusan ahli di ranah virtual dan juga ahli di ranah Soul Fusion yang menghadangnya." "Aku tahu, aku pun ingin membantunya, tapi aku tidak bisa. Aku hanya akan menjadi batu sandungan jika aku tetap ada di sana. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan untuknya adalah lari sejauh mungkin. Kita tidak boleh menjadi beban pikirannya. Aku yakin dia pasti bisa melakukannya dan kembali dengan selamat." Juju mengatakan itu pada Suirohua, tapi sebenarnya itu juga untuk dirinya sendiri. Dia ingin percaya pada Sofan sepenuh hatinya. Kedua gadis itu pun tahu akan apa yang sebenarnya Juju rasakan. Mereka kini menggigit bibir mereka sehingga air mata mereka berhenti mengalir. Mereka kini berlari sekencang yang mereka bisa. Di sisi lain, Sofan kini bergumam. Semua pasangan selalu ingin melihat pasangannya di saat-saat terakhir. Semakin lama akan semakin membahagiakan. Tapi sepertinya aku tidak akan melakukannya. Mungkin karena aku takut dia akan sedih jika dia melihat mataku berlinangan air mata, kata Sofan pada dirinya sendiri. Lalu kemudian dia tertawa. Dan setelah itu ratusan sosok datang ke depan Sofan. Auranya yang kuat segera menyebar dan meniup rambut Sofan ke belakang. Zhao Desu yang memimpin pasukan itu segera tertawa. "Sekarang kau berhenti. Apa kau tidak ingin melarikan diri lagi? Padahal kau sudah berhasil lolos dari formasi penghalang kami. Atau
Kau cukup percaya diri untuk menghentikan kami semua. Munafik. Kau hanya akan menjemput ajalmu kali ini. Zovan dengan dingin kemudian berkata, aku tidak bisa melarikan diri, maka aku akan bertarung. Aku akan membantai kalian semua dengan tanganku sendiri. Dan sebentar lagi, hujan darah akan turun. Hei, apa kau bermimpi di siang bolong? Walaupun dirimu memang unik dan memiliki gelar jenius, tapi kau sama sekali tidak memiliki kesempatan hidup saat kau berhadapan dengan kami semua. Lebih baik kau serahkan nyawamu sekarang, teriak Zhao Desu dengan tawa yang nyaring. Zhao Desu kemudian melirik sekitar 20 orang yang ada di sebelahnya dan kemudian memberi perintah. Kalian, kejar ketiga wanita itu dan sisanya tinggal bersamaku. Kita akan urus iblis besar ini. Baik, teriak mereka. Segera sekitar 20 orang bergegas dan berniat mengejar rombongan cucu. Namun saat mereka sejajar dengan Zovan, tiba-tiba tubuh mereka terhenti untuk sesaat, lalu segera dipukul mundur dengan sangat kuat. Mereka semua terlempar ke belakang. Mata Zhao Desu pun kini memadat. Kini di belakang punggung Zovan, sosok Raja Naga Merah kembali menunjukkan dirinya. Tubuhnya pun kini tampak dipenuhi dengan cahaya merah dan keganasan terpancar jelas dari tubuhnya. Sial, jiwa Raja Naga Merah. Zovan, kau berani melepaskan wujud jiwamu sedini ini. Sepertinya kau berniat untuk bertarung habis-habisan dengan kami. Sepertinya ketiga gadis itu memanglah sangat penting untukmu. Tidak juga, mereka hanyalah gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Mereka juga tidak memiliki hubungan apapun dengan urusan kita. Lagi pula sejak awal yang kau incar adalah kepalaku. Jadi saat aku sudah ada di sini, kenapa kau malah memalingkan wajahmu pada orang lain? Cibir Zovan. Zhao Desu kini menyeringai. Tidak ada hubungannya kau bilang? Tentu aku memiliki urusan dengan mereka, karena mereka telah berhubungan dengan iblis sepertimu. Maka mereka juga harus dimusnahkan. Mereka tidak boleh menjadi bibit yang menyebarkan ketidakbenaran. Aku, atas nama Sekte Keadilan Tiandi, harus menyingkirkan segala ketidakbenaran di dunia ini, menghapuskan semua yang berhubungan dengan jalan iblis. Aku akan menghapuskan semua kotoran yang menjadi sampah di dunia ini. Zovan tidak menunggu omong kosong dari Zhao Desu. Dia segera memobilisasi jiwa naganya untuk menghantam tanah dan membentuk sebuah garis panjang dengan sapuan ekor dari naganya. Dia kini benar-benar memblokir semua jalan itu. Dengan mata dingin Zovan berkata, selama aku ada di sini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melewati garis ini. Hah, kau membual. Kau hanyalah sendiri. Apa kau pikir kau bisa menghentikan kami semua? Kami akan melewatimu, lalu membunuh ketiga gadis itu. Saat mereka sudah mati, kami akan membawa kepala mereka dan menunjukkannya ke depan matamu sebelum kami habisi, kata Zhao Desu sambil tertawa lebar. Segera Zhao Desu melambaikan tangannya dan kemudian 30 ahli di ranah virtual maju bersama. Mereka segera melepaskan wujud jiwa mereka masing-masing. Berbagai macam bentuk roh ada di sana. Mereka semua tampak mendominasi dan bergegas maju bersama. Ledakan menggema dan asap putih menutupi semua area itu. Gelombang energi menyebar dan itu sungguh dahsyat, bahkan sampai mendorong ratusan ahli di ranah virtual ke belakang. Lalu saat kabut putih itu menghilang, kini 20 ahli telah terkapar dengan luka yang sangat parah. Lalu 10 sisanya dipaksa untuk memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Dan di sisi lain, sang naga merah kini masih berdiri kokoh dan tidak berkeming sedikit pun. Mata semua orang kini bergetar. Mereka menatap Zovan dengan tatapan tidak percaya. Dengan kekuatan dari 30 ahli di ranah virtual, bahkan mereka tidak bisa membuka jalan.
Semua orang mulai mengagumi kekuatan Zovan saat ini. Zhao Desu menjadi semakin geram. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kali ini dia datang dan membawa banyak orang untuk membunuh Zovan dan bukan untuk memujinya. Karena itu dia kemudian berteriak, "Kalian semua hentikan omong kosong kalian. Saat ini lawan kita adalah iblis. Jadi semua segera bentuk formasi dan cepat tangkap anak ini dan bawa kepadaku." Semua orang segera berteriak dan bergegas ke arah Zovan. Momentum yang sangat kuat mereka lepaskan dari seluruh tubuh mereka. Zovan kini masih tersenyum. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, "Ambillah kepalaku jika kalian memang ingin melewatiku. Tapi kusarankan, lebih baik kalian bersembunyi di belakang, atau kalian akan terluka seperti yang sebelumnya. Kalian bahkan tidak sadar jika kalian saat ini hanya dijadikan tumbal oleh Zhao Desu. Kalian sungguh bodoh." Mendengar apa yang Zovan katakan, tiba-tiba semua orang berhenti dan terdiam. Mereka saling memandang satu sama lain dan menunggu orang lainnya untuk pergi bergegas ke depan. "Saudaraku, kamu saja yang menyerang terlebih dahulu. Aku akan mengikutimu dari belakang," kata salah seorang ahli. "Hei, apa kau berniat menumbalkanku?" "Aku tidak akan melakukannya," teriak ahli yang lain. Kini semua orang yang ada di sana saling menunggu satu sama lain. Ketakutan pun terlihat jelas di wajah mereka. Mereka bahkan mulai ragu untuk menyerang kali ini. Bahkan jika jumlah mereka ratusan pun, tapi kertakan Zovan sebelumnya benar-benar mempengaruhi mental semua orang. Zovan kini tersenyum dan menghina ketika melihat semua orang. Padahal sebenarnya sekarang dia sedang terluka karena serangan sebelumnya. Perutnya berdarah karena jiwa naganya menghantam puluhan wujud jiwa dalam bentuk senjata. Andai saja musuh mengetahui ini dan menyerang Zovan di saat yang bersamaan, maka itu adalah cerita yang buruk bagi Zovan. Melihat ini, Zhao Desu kembali marah. "Kalian benar-benar tidak berguna. Dia sudah tidak bisa lagi melawan, dia sedang terluka. Cepat ambil kepalanya. Aku pasti akan memberitahu Master Sekte bagi siapapun yang berhasil mendapatkan kepalanya." Semua orang di sana kini tampak ragu. Lalu seorang murid dengan polosnya berkata, "Kalau begitu kenapa Anda tidak menyerangnya sendiri?" Bibir Zhao Desu segera bergetar dan dia seolah-olah tersedak ketika mendengar ini. "Melakukannya sendiri katamu?" Zovan adalah orang yang licik dan punya 1001 akal bulus di lengan bajunya. Aku tidak tahu trik apa lagi yang masih dia simpan kali ini. Aku sudah pernah melihat dia bertarung sebelumnya dan dia bukanlah orang yang sederhana. Jika aku melawannya sendiri maka aku pasti hanya akan mati. Kau sekarang membawa begitu banyak orang bersamamu. Kau menjadi pemimpin, tapi kau bahkan tidak berani maju di depan kami. Lantas apa gunanya dirimu sekarang sebagai seorang pemimpin?" teriak salah seorang ahli yang ada di sana. Semua orang kini memandang Zhao Desu dengan tatapan jijik. Mereka sendiri sadar bahwa bahaya akan mengancam mereka jika mereka memaksa menyerang Zovan. Mereka mungkin hanya akan menjadi tumbal. Lalu sekarang, ratusan orang itu hanya berdiri di sana dan saling memandang satu sama lain. Mereka seperti orang bodoh yang ketakutan saat berhadapan dengan Zovan. Zovan menyeringai. Dia kini memang ingin mengulur waktu. Dia harus memberikan kesempatan untuk cucu dan yang lainnya melarikan diri. Setidaknya mereka harus sampai di Sekte Shuanglong dengan aman. Tapi kini dia juga merasakan nyeri yang ada di dalam perutnya, seolah-olah dia sedang terbakar oleh api. Tapi dia harus menjaga ekspresinya untuk menakut-nakuti pihak musuh. Sampai tiba-tiba sebuah suara dan tepuk tangan terdengar dari langit. Harus kuakui bahwa meski dia hanya harimau yang terluka, tapi dengan satu kalimat saja dia bisa membuat ratusan orang tidak berani melangkah. Bakat anak ini memang sungguh luar biasa. Jika kami tidak membinasakannya hari ini, maka dia akan menjadi batu sandungan bagi kami di masa depan.
Sepertinya apa yang Zhao Desu katakan kali ini bukanlah bualan belaka. Zhao Fan menoleh dan melihatnya. Mendengar itu, Zhao Fan menoleh dan hatinya tenggelam saat merasakan kekuatan ini. Di sana kini ada seorang yang berjalan dengan santai. Dia adalah pria parubaya dengan kulit putih dan tatapannya tampak tajam. Meski dia memiliki kesan yang baik, tapi dia benar-benar bukan orang baik. Zhao Fan kini hanya mencibir. Sepertinya master tersembunyi dari sekte Tiandi telah keluar dari sarangnya. Lalu setelahnya, 7 sosok melesat dan datang ke belakang orang tua ini. Mereka semua berada di ranah Soul Fusion. Dan melihat ini, Zhao Fan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari tempat ini dengan mudah. Bahkan sepertinya perjalanannya mungkin harus berakhir di sini. Zhao Desu segera memberi hormat dan kemudian berseru. Murid memberi salam pada 8 tetua. Dan di part berikutnya, kita akan melihat pembantaian. Sayang sekali, untuk hari Selasa Ane sorry banget nggak bisa ngasih bonusan. Karena Ane ada acara dan nggak bisa ditinggal. Ya, dan sebenarnya Ane udah mulai sibuk hari ini. Ane udah nyoba untuk nyetok video, tapi ternyata tetap nggak bisa terkejar. Jadi sorry banget sekali lagi karena hari Selasa belum bisa ngasih bonusan. Tapi nanti hari Kamis Ane akan tetap update sesuai dengan jadwal. Thank you banget untuk pengertiannya dan sorry banget hari ini ada suara ayam lah, ada suara hujan lah. Ya, semoga kalian masih tetap bisa menikmati. See you again dan terima kasih atas pengertiannya. Bye.